Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Putri Pujani dari kelas 2N Manajemen. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Untuk lebih detailnya, yuk simak pembelajaran kali ini. Budaya manajemen pengetahuan organisasi. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Nah, sebelum lanjut membahas mengenai budaya manajemen pengetahuan, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian budaya tersebut. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional untuk pemecahan masalah anggotanya, menurut Meljono 2003. Nah, selain pengertian budaya tersebut, ada juga nih sudut pandang budaya. Sudut pandang budaya, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Setelah tadi kita mengetahui pengertian budaya, selanjutnya kita mengetahui pengertian dari manajemen itu sendiri. Manajemen di sini adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa tercapai tujuan dari suatu kegiatan. Adapun manajemen ini mencakup yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran, perseorangan, dan bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, dan melaksanakan serta mengawasi. Dan yang terakhir, manajemen ini mencakup melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Nah, selanjutnya di sini ada pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Nah, budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Selanjutnya, budaya adalah kolektif mental program, jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni. Berbasiskan pengetahuan, nilai bisa berubah dan budaya pun bisa berubah atau diubah. Sudah tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya tersebut. Nah, di sini pun ada daftar pertanyaan yang bisa diajukan dalam budaya manajemen pengetahuan organisasi. Di antaranya yaitu, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Tipe orang macam apa yang berhasil di sini? Apa yang dilakukan untuk mengorbankan semangat kerja di sini? Peristiwa apa yang paling penting dalam sejarah perusahaan ini? Dan lain sebagainya. Dari pertanyaan tersebut, bisa menghasilkan jawaban mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi atau perusahaan tersebut. Manajemen pengetahuan ini berpusat pada manusia, di mana pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk text knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Nah, manusia di sini sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi yang membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan juga pengalaman masa lalunya. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan tersebut. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki, dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menetapkan manajemen pengetahuan yang efektif.
Nah, selanjutnya di sini ada unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama di sini ada peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua di sini budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir di sini ada kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif menurut Tobing 2007. Nah, di sini ada kerangka knowledge sharing di mana ada fasilitator dan sharing champion yang berpengaruh terhadap kontributor, media, dan peserta. Nah, fasilitator dan sharing champion ini bentuk sharing champion, sediakan fasilitator bersertifikat beri reward pada fasilitator tersebut. Di mana di sini ada juga kontributor yang menstimulasikan keinginan sharing, kenali dan beri reward kepada kontributor. Media di sini berfungsi yaitu menyediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Dan tentunya di dalam kerangka knowledge ini adanya peserta. Peserta di sini stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain, memberi reward kepada peserta. Peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan, di mana dalam peran dan fungsi ini semuanya saling keterkaitan, dimulai dari leadership, sense of direction, climate, positive teamwork, value and system, enabling structure, appropriate competency, developed individual. Setelah ada peran dan fungsi, di sini juga ada 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S menurut MC Kinsey. Dimulai dari set value yang terdiri dari struktur, sistem, style, staff, skill, dan strategi. Oke, sekian dari video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan ikuti terus video terbaru dari saya. Bye!